Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kami, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu PPKN untuk kelas 11, yaitu lanjutan dari mewaspadai ancaman terhadap peristiwa G30 SPKI. Pada hari ini kita akan membahas tentang para perwira Angkatan Darat yang terbunuh dalam peristiwa gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1965 yang lalu. Adapun para tokoh yang ikut menjadi korban dalam peristiwa G30S PKI, tepatnya pada tanggal 30 September tahun 1965 adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, Letnan Jenderal Ahmad Yani, yang kedua, Mayor Jenderal R. Suprapto, yang ketiga, Mayor Jenderal MT Haryono, yang keempat, Mayor Jenderal S. Parman, yang kelima, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, 6. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, 7. Letnan 1 Pirre Anderas Tandean. Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia berhasil diatasi oleh Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, yaitu Komando Strategis Angkatan Darat, bersama rakyat dan pasukan tentara yang setia segera ditumpas. Pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan untuk mengubah ideologi Pancasila dan membentuk Negara Indonesia Islam atau NII pernah dilakukan oleh gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, yaitu titik gerakan ini berawal dari gagasan Kartosuwiryo untuk membentuk Negara Islam Indonesia. Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia pada tanggal 4 Agustus 1949. Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia ini juga muncul sebagai bentuk sikap penolakan terhadap isu dari Perjanjian Renpille. Berdasarkan Perjanjian Renpille, Tentara Nasional Indonesia dan para laskar harus meninggalkan kantong-kantong wilayah yang telah mereka kuasai, termasuk wilayah Jawa Barat. Namun Kartosuwiryo dan kawan-kawan menolak meninggalkan Jawa Barat. Berikutnya, Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia berkembang di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Di antaranya di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Mujakkar, di Aceh dipimpin oleh Daud Berewu, dan di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Dalam menyelesaikan pemberontakan ini, pemerintah melalui Tentara Nasional Indonesia melakukan berbagai operasi militer ke daerah-daerah yang dinilai menjadi pusat gerakan ini. Di Jawa Barat ditetapkan operasi Pagar Betis dan operasi Baratayuda. Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia berhasil ditumpas ketika Kartosuwiryo ditangkap tanggal 4 Juni 1962 di daerah Manjalaya, Jawa Barat. Untuk wilayah Kalimantan Selatan, Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia berhasil ditumpas dengan tertangkapnya Ibnu Hajar pada bulan Juni tahun 1963, yaitu di wilayah Sulawesi Selatan. Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia berhasil ditumpas pada 3 Februari 1965 dengan terbunuhnya Kahar Mujakkar. Adapun di wilayah Aceh, Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia berhasil dilumpuhkan secara bertahap. Ancaman di bidang politik. Kami perhatikan, ancaman di bidang politik dapat dilihat dari gerakan separatis, yaitu gerakan atau kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di Indonesia yang ingin memisahkan dari negara Indonesia. Kelompok-kelompok separatis telah melakukan berbagai aksi di beberapa wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Aksi-aksi dalam bentuk tindakan kejahatan dan kekerasan itu telah menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat. Dalam sejarah Indonesia, terdapat sejumlah gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Antara lain adalah sebagai berikut.
A. Republik Maluku Selatan atau disebut RMS. Gerakan Republik Maluku Selatan merupakan gerakan separatis yang menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri yang lepas dari negara Indonesia Timur maupun NKRI. Gerakan RMS dipimpin oleh Dr. Soumokil dan memiliki basis di Ambon. RMS menganggap kemerdekaan Republik Indonesia adalah hadiah dari pemerintah Jepang. Selain itu, RMS menolak kedatangan Tentara Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau Tentara Nasional Indonesia ke wilayah Maluku yang bertujuan melucuti senjata bekas tentara Kenil yang masih ada di Maluku. Pada tanggal 3 November 1950 dilakukan operasi penumpasan oleh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau Tentara Nasional Indonesia. Ambon berhasil dikepung dengan bantuan Angkatan Udara dan serangan dari laut juga. Pada hari itu juga mereka berhasil merebut benteng Niue, Victoria, dan Ambon pun berhasil dikuasai oleh Tentara Nasional Indonesia. B. Gerakan Andi Ajis. Gerakan separatis yang berlangsung di Makassar ini dilatar belakangi oleh sikap penolakan Andi Ajis terhadap masuknya pasukan Tentara Nasional Indonesia ke wilayah Sulawesi Selatan. Andi Ajis adalah seorang mantan perwira Kenil yang kemudian bergabung dalam pasukan APRIS atau Kenil. Pasukan Andi Ajis menghendaki dipertahankannya negara Indonesia Timur. Negara Indonesia Timur adalah salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Berdasarkan hasil konferensi Meja Bundar pada tanggal 2 November 1949, bentuk negara Indonesia diubah dari negara kesatuan menjadi negara federal. Republik Indonesia Serikat hanya berlangsung sekitar 8 bulan, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai tanggal 17 Agustus 1950. Gerakan Andi Ajis diawali dengan kegiatan pasukan APRIS dengan kekuatan Kenil yang sering melakukan provokasi dan konflik dengan pasukan APRIS atau TNI. Mereka melakukan tindakan kekerasan terhadap penduduk yang tinggal di dekat markas kecil dan juga anggota APRIS dan juga TNI. Pertempuran antar keduanya meletus pada tanggal 5 Agustus 1950. Tentara APRIS dan Kenil berhasil dikalahkan oleh APRIS dan TNI. C. Pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia dan perjuangan rakyat semesta. Gerakan separatis PRRI Permesta terjadi disebabkan hubungan tidak harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, utamanya Sumatera dan Sulawesi. Kedua wilayah itu merasa tidak puas dengan otonomi daerah dan pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Titik ketidakpuasan tersebut didukung sejumlah perwira militer setempat. Di Sulawesi, Letnan Kolonel Vence Sumual memproklamasikan berdirinya perjuangan rakyat semesta pada tanggal 2 Maret 1957 di Sumatera, yang diproklamasikan juga oleh pemerintahan revolusioner Republik Indonesia oleh Ahmad Hussein pada tanggal 15 Februari 1958. PRRI kemudian mengangkat Saprudin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri dengan pusat pemerintahan di Padang. Sempat terjadi penggabungan di antara PRRI dan Permesta dan melahirkan gerakan persatuan yang diberi nama Republik Persatuan Indonesia. Akan tetapi, adanya perbedaan pandangan persatuan ini tidak berjalan lama. Mengingat gerakan separatisme ini semakin menguat, pemerintah Republik Indonesia kemudian mengambil tindakan tegas dengan melakukan operasi militer. Operasi militer menghadapi pemberontakan PRRI dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani. Adapun operasi militer menghadapi pemberontakan Permesta di bawah pimpinan Letnan Kolonel Rukminto Hendraningrat. PRRI dan Permesta akhirnya berhasil dilumpuhkan, baik yang berada di wilayah Sumatera maupun di wilayah Sulawesi. Ancaman di bidang ekonomi. A. Ancaman internal. Adapun contoh dari ancaman internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, inflasi. Apa itu inflasi? Tingkat inflasi yang cenderung tinggi dapat membawa pengaruh antara lain mengurangi kegairahan dari penanaman modal atau pengusaha, tidak terjadinya pertumbuhan ekonomi, memperburuk distribusi pendapatan, dan mengurangi daya beli masyarakat.
Cara untuk mengatasi meningkatnya inflasi antara lain menaikkan tarif pajak, pengawasan harga. Pemerintah dapat mengatur pengeluaran dan penerimaan negara. Yang kedua, pengangguran. Pengangguran yang cenderung meningkat dapat membawa pengaruh antara lain menurunnya produktivitas, berkurangnya pendapatan negara dari pajak, menurunnya daya beli masyarakat, menurunkan investasi pengusaha, meningkatnya angka kemiskinan, dan kecenderungan meningkatnya angka kriminal, dan antara lain dengan memperbaiki pasar tenaga kerja, menyediakan program pelatihan, dan menciptakan program padat karya. Yang ketiga, infrastruktur. Infrastruktur yang belum merata di seluruh daerah dapat memiliki pengaruh antara lain tidak meratanya pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah sarana dan prasarana seperti kesehatan dan pendidikan yang memadai tidak ditemui seluruh wilayah serta produktivitas masyarakat tidak merata. Yang keempat, kebijakan ekonomi. Penetapan sistem serta kebijakan ekonomi yang belum jelas dapat memiliki pengaruh antara lain kegamangan pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi cenderung menunggu kebijakan ekonomi yang tepat dan keraguan investor untuk berinvestasi. B. Ancaman eksternal. Adapun contoh ancaman eksternal antara lain, yang pertama, ketergantungan terhadap asing. Ketergantungan yang tinggi terhadap asing dapat mengakibatkan antara lain, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Perekonomian Indonesia dapat dikuasai pemodal asing dan terdesaknya barang-barang buatan dalam negeri. Yang kedua, daya saing. Daya saing yang rendah dapat mengakibatkan antara lain produk-produk yang dihasilkan perusahaan dalam negeri tidak diminati konsumen, sehingga banyak perusahaan dalam negeri yang tutup dan pengangguran akan meningkat. Yang ketiga, kinerja ekonomi yang belum baik. Kinerja ekonomi yang belum baik dapat mengakibatkan antara lain tidak stabilnya perekonomian jangka pendek dan buruknya prospek ekonomi jangka panjang. Ancaman di bidang sosial. Ancaman di bidang sosial didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Menurut buku putih Pertahanan Indonesia tahun 2008, isu-isu tersebut lama-kelamaan dapat menjadi kuman penyakit yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Watak kekerasan dikhawatirkan berkembang seperti api dalam sekam. Di kalangan masyarakat, titik ini dapat menjadi pendorong konflik antar masyarakat atau konflik vertikal antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konflik horizontal yang berdimensi suku, agama, ras, dan antar golongan pada dasarnya timbul akibat watak kekerasan. Titik watak kekerasan itu pula yang mendorong tindakan kejahatan, termasuk pengrusakan lingkungan dan bencana buatan manusia. Faktor-faktor tersebut berproses secara meluas serta menghasilkan efek domino sehingga dapat melemahkan kualitas bangsa Indonesia. Ancaman di bidang budaya. Ancaman di bidang budaya timbul bersamaan dengan dinamika yang terjadi dalam globalisasi. Hal ini ditandai masuknya nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung dan mempengaruhi nilai-nilai di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi mengakibatkan dunia menjadi kampung global dengan interaksi antar masyarakat berlangsung dalam waktu yang nyata. Titik akibatnya yang terjadi tidak hanya transfer informasi, tetapi juga nilai-nilai luar secara serta-merta dan dapat sulit dikontrol. Pengaruh negatif dari globalisasi terhadap budaya antara lain hadirnya gaya hidup konsumtif, munculnya sifat hedonisme, yaitu menganggap kenikmatan pribadi sebagai nilai hidup tertinggi, menguatnya sikap individualisme, yaitu selalu mementingkan diri sendiri, dan hadirnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa memilah baik buruknya. Akhirnya akan muncul kebudayaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Titik contohnya tidak lagi menghormati orang tua atau orang yang lebih tua dan menggunakan pakaian yang tidak sopan. Makin memudarnya nilai-nilai luhur seperti gotong royong, solidaritas sesama, dan kesetiakawanan sosial, serta memudarnya nilai-nilai keagamaan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. A. Agresi. Apa itu agresi? Agresi adalah suatu negara yang dikategorikan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa Indonesia mempunyai bentuk-bentuk
mulai dari yang berskala paling besar sampai dengan yang terendah. Titik inflasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia. Inflasi berlangsung secara eskalatif, mulai dari kondisi politik yang memburuk, diikuti dengan persiapan-persiapan kekuatan militer dari negaranya akan melakukan invasi. B. Pelanggaran wilayah. Bentuk lain dari ancaman militer adalah tindakan pelanggaran wilayah Indonesia oleh negara lain. Konsekuensi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah. Ancaman militer dapat pula terjadi dalam bentuk pemberontakan bersenjata. Pemberontakan tersebut pada dasarnya merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri, tetapi pemberontakan bersenjata tidak jarang disokong oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun secara tertutup atau tersamar. Pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata. D. Sabotase dan spionase. Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase, sehingga harus dilindungi titik aksi-aksi sabotase tersebut. Didukung dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak lawan untuk merancang ancaman sehingga memiliki intensitas yang lebih tinggi dan kompleks. Fungsi pertahanan negara ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap objek-objek vital nasional dan instalasi strategis dari setiap kemungkinan aksi sabotase. Perlindungan ini yaitu dengan mempertinggi kewaspadaan yang didukung oleh teknologi yang mampu mendeteksi dan mencegah sabotase secara dini. Pada abad kegiatan spionase dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. Kegiatan spionase dilakukan secara tertutup dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak mudah dideteksi. Kegiatan tersebut merupakan bentuk ancaman militer yang memerlukan penanganan secara khusus dengan pendekatan kontraspionase untuk melindungi kepentingan pertahanan dari kebocoran yang akan dimanfaatkan oleh pihak lawan. Aksi teror bersenjata. Aksi teror bersenjata merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dan menyebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa kemanusiaan. Sasaran aksi teror bersenjata dapat menimpa siapa saja sehingga sulit diprediksi dan ditangani dengan cara-cara biasa. Perkembangan aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris pada dekade terakhir meningkat cukup pesat dengan mengikuti perkembangan politik lingkungan strategis dan iptek. Sejak terorisme internasional berkembang menjadi ancaman global, aksi teror bersenjata yang berskala lokal ikut pula mengadopsi pola dan metode terorisme internasional, bahkan berkolaborasi dengan jaringan-jaringan teroris internasional yang ada. Titik sejumlah aksi teror yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia menunjukkan adanya hubungan dengan jaringan teroris internasional, terutama jaringan teroris yang beroperasi di wilayah Asia Tenggara. Kondisi masyarakat dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan ekonomi rendah menjadi incaran para tokoh terorisme untuk memperluas jaringan dengan merekrut kader-kader baru. F. Ancaman keamanan laut dan udara. Gangguan keamanan di laut dan di udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah. Yurisdiksi nasional Indonesia, kondisi geografi Indonesia, dengan wilayah perairan serta wilayah udara Indonesia yang terbentang pada lintas transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara, berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara. Bentuk-bentuk gangguan keamanan laut dan udara yang mendapat prioritas perhatian dalam penyelenggaraan pertahanan negara meliputi pembajakan atau perompakan penyelundupan senjata amunisi dan bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa, penangkapan ikan secara ilegal, atau pencurian kekayaan di laut termasuk pencemaran lingkungan. G. Konflik komunal. Konflik komunal pada dasarnya merupakan gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi antar kelompok masyarakat. Dalam skala yang besar, konflik komunal dapat membahayakan keselamatan bangsa sehingga tidak dapat ditangani dengan cara-cara biasa.
Dalam hal ini dengan mengedepankan pendekatan penegakan hukum belaka dan ditujukan untuk mencegah merebaknya konflik yang dapat mengakibatkan risiko yang lebih besar. Nah, kami, Ibu rasa sampai di sini dulu pertemuan kita. Dan kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan buat di kolom komentar. Ibu akhir dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.